Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini adalah video kedua, lanjutan dari video pertama yaitu untuk pengolahan database. Nah, berikutnya di video ini kita akan membahas tentang pengelolaan tabel. Jadi kita masih membahas di mempersiapkan embernya ya. Jadi mempersiapkan wadah untuk menampung data-datanya. Nah, untuk menampung wadah ini, untuk menyiapkan wadah ini ada tabel dan juga maaf ada database dan juga ada tabel. Nah, yang database ada di video pertama. Nah, ini adalah pengolahan tabelnya. Kita akan masuk ke pengolahan tabel. Hampir sama ya seperti kita mengelola database. Untuk membuat tabel ada create, ada alter untuk memodifikasi, dan ada untuk menghapus ada perintah drop. Hampir sama aja. Namun untuk membuat sebuah tabel, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memilih dulu nih database mana yang akan kita buat tabelnya. Jadi kita ingin buat tabel ini di database yang mana. Nah, kita buka lagi command prompt tadi ya. Bentar, mana ya? Nah, yang lanjutan tadi sama ya, kita notepad yang tadi pun kita buka lagi ya, kalian save ya. Nah, di sini yang pertama kita use database-nya. Jadi si tabel tersebut mau kita simpan di mana. Nah, untuk kita pilih database-nya. Itu perintah use, lalu kita gunakan tabel database-nya misalnya database kampus. Nah, ini karena kita sudah hapus database kampus, kita buat lagi nih. Create database kampus, standar ya. Atau kita biasakan if not exist kampus. Ini masih pakai log yang tadi ya, jadi ini masih belum dikeluarin. Terus, kurang S. Nah, seperti ini. Create database if not exist kampus. Seperti ini. Lalu kita use kampus titik dua, maaf titik koma, bentar. Nah, pastikan seperti ini. MariaDB, lalu di kurung sikunya ada nama database-nya, yaitu database kampus. Jadi bukan cuma non ya. Karena kalau non seperti ini ya, kalian tidak akan bisa membuat tabel di sini. Nah, berikutnya membuat tabel. Create table, sama ya, nama tabelnya apa, lalu elemen tabelnya, definisi dari kolom-kolomnya. Misalnya kalau tabel kalian ada name, nama, lalu sebagainya, dan juga definisikan juga karakter set dan collate-nya. Ya, kalau misalnya database-nya sudah default-nya UTF-8, nanti dia akan otomatis juga di tabel-tabelnya juga yang mengikuti di database-nya. Jadi tidak perlu didefinisikan pun tidak jadi masalah. Nah, yang default yang kedua adalah engine. Nah, engine ini nanti akan dibahas nih ya. Ada macam-macam engine yang dapat kita gunakan di MySQL. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya akan kita akan bahas tentang engine. Oke. Ini untuk menghapus drop table sama tadi ya, sama seperti kata menghapus database, drop database, kalau table drop table, nama tabelnya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita buat sebuah tabel mahasiswa. Nah, dia punya atribut name, nama, tempat tanggal lahir atau TTL, telepon ada dengan di fieldnya TLPN, lalu ada alamat, lalu jurusan. Tipe datanya untuk masing-masingnya seperti ini. Name, tipe datanya char 8 karakter, lalu nama dia varchar, TTL date, telepon varchar, alamat teks, lalu jurusan varchar. Untuk nullify-nya, untuk name itu dia not null, nama not null, TTL not null, telepon yes, alamat yes, lalu jurusan juga not null. Nah, ini key, default, dan extra-nya ini masih kosong. Jadi kita bikin tabel standar saya dulu seperti ini contohnya. Seperti ini, kita coba buat dulu di sini. Ini saya sudah buat ya, kita buat lagi dari nol. Oke, kita buat lagi, kita bikin. Saya bikin tadi ya, create nama database-nya, create table, maaf, create nama tabelnya apa, create tabel mahasiswa. Nah, jangan lupa kurung buka, kurung tutup, titik koma. Jadi biasakan definisikan pembuka dan akhiran itu di awal supaya biar nggak lupa. Nah, saya gunakan notepad nih.
Jadi jangan dulu langsung ekstrak, jangan dulu langsung compile di command prompt-nya, tapi kita akan gunakan Notepad. Kita buat field pertama adalah name, tipe datanya. Nah, untuk menentukan tipe data kita gunakan spasi. Jadi saat kita mendefinisikan atribut-atribut tabel, di sini nama fieldnya, lalu spasi, maaf spasi, lalu tipe datanya, spasi. Kalau misalnya ada null berarti dia tinggal tulis nih, not null atau null gitu ya, not null atau null, atau nggak usah ya, berarti kalau nggak usah didefinisikan berarti dia akan nullify-nya yes, boleh null. Kalau misalnya dia ini spasi lagi, lalu definisikan key-nya, apakah dia primary key, variant key, seperti itu. Lalu kalau ada nilai default, default. Jadi dipisahkannya dengan spasi, seperti itu ya. Ini spasi misalnya dia adalah primary key, jadi primary key. Ini spasi lagi misalnya, kalau primary key nggak bisa default ya. Nah, misalnya ini bukan primary key, lalu defaultnya misalnya 10, 11, 1 misalnya. Itu boleh, seperti itu ya. Nah, extra di sini adalah auto increment. Nah, ini contoh bagaimana kalau misalnya kita membuat sebuah angka, misalnya deret angka yang otomatis. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Kita bisa tuliskan auto increment. Ini adalah ada di atribut ekstra ya nantinya. Oke, pertama dipisahkan dengan spasi. Dia akan otomatis kok, compiler akan memahami apa yang kita tuliskan. Sini kita buat dulu nih, ada field name, spasi, tipe datanya apa, char 8. Lalu nullify-nya not null, seperti ini, koma, enter, nama, dia tipe datanya adalah varchar, terus 20, lalu not null. Lalu data L, dia tipe datanya date, dia juga not null. Lalu ada telepon, dia varchar 13. Nah, yang kalau varchar ini dia nullify-nya boleh yes, berarti boleh null. Berarti kita abaikan, langsung koma aja. Alamat, teks, dia juga nullify-nya yes, berarti tinggal koma lagi, lalu jurusan. Varchar 15, not null. Nah, kalau yang di akhir tidak perlu dituliskan koma ya, langsung saja diakhiri seperti ini. Jadi koma ini untuk memisahkan setiap atribut-atributnya ya. Name dengan nama, TTL, telepon, alamat. Contohnya gini, name ini dia punya tipe data varchar 8, lalu nullify-nya not null. Koma, lalu ada field nama, dia varchar 20, not null. Ini sebenarnya kalau di secara query ya, dia seperti ini ya. Di ekstraksinya atau di compile-nya satu baris. Nah, kenapa bisa satu baris? Ya karena tadi gini, titik koma ini nih. Jadi dia akan diekstraksi sampai titik koma sampai akhirannya, lalu dia ekstrak atau di compile perintah query-nya, dijalankan query-nya. Oke. Di sini contohnya saya akan kasih error di sini nih. Kita akan lihat ada bedanya di mana. Kita copy, lalu kita pastikan di command prompt-nya. Enter. Nah, ini error ya, karena kita udah bikin dia jadi error. Lihat di sini errornya. You have an error in your SQL syntax. Check the manual that correspondent to your MariaDB server version for the right syntax to use near varchar 13 alamat teks. Jurusan varchar 15 not null at line 5. Nah, line kelima. Ini line 1, line 2, line 3, line 4, line 5. Nah, kita lihat di sini nih. Yang error itu ada di line 5. Nah, kalau ada error seperti ini, yang perlu dicek adalah line tempat di mana dia error, berarti di sini line 5, atau line sebelumnya, line 4. Nah, berarti kalau misalnya nanti kalian menuliskan query seperti ini, ada error at line 5, seperti ini contohnya, berarti kan kita lihat nih line 5 ataupun line 4 yang perlu dicek. Nah, itulah sebabnya kenapa saya membuat query-nya seperti ini. Dikasih enter. Bayangkan kalau misalnya kita eksekusinya seperti ini.
Jadi dibikin satu baris ya ini ya. Nih, ini kita buat satu baris. Seperti ini. Kita copy, lalu kita pastekan di sini. Bentar, ini error. Tapi lihat ini, add line 1. Bingung lah. Ini query-nya panjang. Gimana kalau kalian mendefinisikan sebuah query yang sangat panjang, lalu satu baris? Akan pusing. Line 1 ya, ini kan yang satu baris. Nah, yang mana errornya? Nggak jelas kan? Tapi kalau misalnya per kolom di sini contohnya untuk per field untuk membuat table, nanti akan dibahas ya untuk perintah query juga, perintah seleksi. Nah, kenapa lebih nyaman dikasih enter aja, jadi supaya biar kelihatan nih errornya di mana, dan mudah juga ya. Ini at line 5, oh berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang dicek tuh line kelima dan juga line keempatnya. Line 1, 2, 3 itu tidak perlu dicek karena yakin betul, seperti itu. Oke. Nah, ini karena kita tahu letak errornya di sini ya, kita buang saja di sini. Oke, kita compile. Jadi boleh dibikin satu baris ataupun dirapihkan seperti ini. Bentar. Kita lihat, sudah tereksekusi. Nah, kita lihat nih, untuk melihat tabel-tabelnya, untuk melihat tabel, show tables, hampir sama ya, seperti show database. Jadi kalau show databases, itu berarti kita ingin melihat database-database yang ada di MySQL kita. Nah, kalau untuk melihat tabel, berarti show tables. Nah, kita seperti ini, lalu kita pastikan di sini. Berarti kita sudah berhasil membuat tabel mahasiswa. Untuk melihat query-nya, query pembuatannya, sama seperti saat kita membuat ingin melihat query database, query pembuatan database. So, create tabel mahasiswa seperti ini. Nah, ini kan create tabel mahasiswa, name, alamat, TTL, telepon, alamat, jurusan. Karena di query-nya pun ya, dia akan dikasih enter ya, supaya lebih mudah. Walaupun kalian compile-nya dengan satu baris, eksekusinya dengan satu baris. Tentu kalau di query-kan, ya dibikin print ya, dikasih enter. Ini otomatis dari MySQL-nya. Nanti akan kita pelajari di aljabar relasional. Ya mungkin di sana juga udah pernah kita pelajari ya, di bahasa data 1. Seperti ini. Dia langsung otomatis ya, engine-nya otomatis InnoDB, lalu default-nya charset pakai UTF 8 MB4 karena database-nya pun menggunakan yang UTF 8 MB4. Seperti itu. Ini. Nah, berikutnya untuk memodifikasi tabel. Nah, ini saya pisahkan ya di sini. Karena untuk memodifikasi tabel ada beberapa macam cara. Karena ada beberapa yang dapat kita edit. Kalau database kan kita hanya bisa ngedit collection-nya ataupun kita hanya bisa mengedit charset-nya. Nah, kalau di tabel apa saja dapat kita rubah? Nah, pertama adalah merubah tipe data kolom. Nah, di sini contohnya nih. Ini kan untuk melihat pembuatannya. Kalau ingin melihat struktur dari tabelnya, kita definisikan DEX, lalu tabel, nama tabelnya, mahasiswa. Bentar. Nah, kita lihat nih, struktur tabelnya kelihatan ya. Fieldnya NIM, carian 8, nama Farsa 20, detail LED, telepon Farsa 13, alamat teks, jurusan Farsa 15. Misalnya nih, kita pengen ngerubah, Pak, alamat jangan teks, terlalu panjang. Karena kalau kita tahu ya, kalau teks ini, dia bisa sampai 255 karakter. Nah, bisa saja kita, Pak, jangan teks lah, Pak, terlalu panjang untuk alamat. Kita pengen bikin dia hanya menampung 30 karakter. Kita rubah nih, si alamat ini jadi varsar. Berarti perintahnya adalah alter table. Oke, maaf. Kita gunakan alter lagi ya, biar lebih mudah. Kalau ada error gampang gitu. Nah, ini alter table. Yang pertama, alter table. Nama tabelnya adalah tabel mahasiswa. Nah, ini yang perlu kalian ingat ya.
ada perintah modify, change, dan lain-lain. Nah, di sini untuk merubah tipe data kolom yang kita gunakan adalah modify. Kalau kita hanya ingin merubah tipe datanya saja. Modify apa? Kita akan modify alamat. Yang asalnya teks, kita akan rubah jadi varsar misalnya nih. Varsar 30. Koma, bentar. Tungguin proses. Maaf. Kita compile di sini. Kita hapus. Bentar. Nah, kita lihat lagi nih struktur tabelnya. Nah, dia sudah berubah. Alamat yang tadinya adalah teks, kita rubah jadi varsar 30. Perintahnya adalah modify di sini. Berikutnya adalah untuk merubah nama kolom. Nah, jadi di sini kita ingin merubah namanya, nama kolomnya. Misalnya gini, untuk kasus di sini misalnya kita pengen merubah nama misalnya saja ya, kalian bisa merubah yang manapun. Namanya kita rubah jadi nama underscore mahasiswa atau nama underscore MHS misalnya. Pak, jangan nama doang. Karena kalau nama takutnya nanti bingung ini nama apa gitu. Nah, kita pengen merubah biar dia itu nama MHS. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk merubah nama kolom, alter table mahasiswa. Nah, kalau untuk merubah nama kolomnya, kita gunakan change di sini. Lalu nama kolom lamanya kita rubah nama, karena ini nama kolom nama ya. Lalu nama kolom barunya, yaitu nama underscore MAS. Nah, kalau untuk merubah nama kolom, tetap kita harus definisikan juga tipe datanya. Nah, makanya kalau untuk merubah nama kolom ini kita juga otomatis bisa juga kita rubah tipe datanya sebenarnya. Misalnya gini, nama jadi misalnya adalah varchar, kita rubah jadi 15 misalnya. Seperti ini. Kita jalankan query-nya. Kita lihat lagi. Dia otomatis berubah nama kolomnya dan juga tipe data dari kolomnya. Jadi untuk merubah tipe data sebenarnya bisa pakai modify, bisa pakai change. Namun kalau change berarti otomatis merubah nama kolomnya. Nah, boleh nggak Pak nama kolomnya disamain? Jadi kita pengen merubahnya hanya tipe datanya saja, tapi kita menggunakan change, boleh. Berarti di sini nama, lalu di sini juga berubah jadi nama lagi. Misalnya, kalau alamat berarti ini alamat lagi. Seperti itu. Ini untuk memodifikasi nama kolomnya. Gunakan perintah change. Nah, berikutnya kita ingin merubah nama tabelnya. Misalnya, Pak, ini jangan tabel mahasiswa kepanjangan. Nah, untuk merubah nama tabelnya, kita ganti rename tabel, nama tabelnya mahasiswa. Kita rubah jadi misalnya MHS. Ketik koma, enter. Dia akan, kalau kita gini lagi ya, dex mahasiswa, dia kosong karena kita udah rubah nama tabelnya menjadi MHS. Jadi dex MHS. Ada. Untuk rename ya. Jadi untuk merubah nama tabel kita gunakan rename. Nah, ini bisa pakai ini juga nih. Untuk merename tabel, ini ya. Untuk rename tambahan lagi nih. Rename table. Bisa gunakan rename table, nama tabelnya sini misalnya mahasiswa, nama tabel barunya jadi MHS. Bisa juga seperti ini. Alter table, nama tabelnya MHS, kita rubah misalnya rename jadi mahasiswa lagi nih misalnya. Titik koma. Bisa kita cobain. Tapi seperti ini. Sama saja. Ya. Jadi tetap menggunakan perintah alter. Jadi bisa pakai alter, bisa langsung saja rename table. Ya. Bisa rename, bisa alter. Nah, ini untuk berubah nama tabel. Berikutnya kita mau menambah kolom tabel. Jadi misalnya gini. Pak, di sini ada NIM, nama MAS, TTL, telepon, alamat, jurusan.
kita pengen nambahin nih atribut kelas. Dia dari kelas mana nih? F1, F2, F3 seperti itu. Kita tambahkan di sini. Perintahnya adalah alter tabel. Di sini nama tabelnya adalah tabel mahasiswa. Nah, untuk kita maaf tadi kita gunakan output lagi ya. Menambah atribut atau nambah kolom ya. Kolom di tabel. Alter tabel, nama tabelnya apa? Mahasiswa, add nama kolomnya misalnya kelas. Kelas kita buat tipe datanya adalah varchar 30 misalnya seperti ini. Gede kepanjangan ya. Varchar if strip 1 misalnya atau if 10 ya. If strip 10 1 2 3 4 5 5 ya. Contohnya seperti ini. Kita copy lalu kita pastekan di sini. Nah, hasil lihat dex mahasiswa. Kelas muncul di paling bawah seperti ini ya, karena kan kita di add di sini. Nah, ini untuk menambah kolom tabel. Gimana Pak kalau misalnya Pak ini kelasnya jangan di bawah tapi di tengah-tengah setelah nama mahasiswa Pak, boleh nggak Pak? Bisa. Nanti kita akan jelaskan di sini. Pertama dulu ya saya jelaskan untuk menghapus atribut atau menghapus kolom. Oke. Sini. Menghapus kolom tabel, alter tabel drop. Nah, di sini kan kita pengen Pak kelasnya jangan di bawah Pak, tapi pengen di bawah nama, jadi jangan paling bawah, berarti kan kita hapus dulu nih kelasnya. Alter, saya gunakan output lagi, jadi supaya biar lebih mudah. Alter tabel siswa drop nama kolomnya kelas. Jadi kalau untuk menambah gunakan add, kalau untuk menghapus gunakan drop. Kalau untuk mengubah nama gunakan rename, kalau untuk mengubah hanya tipe data gunakan modify, kalau untuk mengubah kolom gunakan change. Itu aja. Alter table drop class. Kita copy di sini, lalu kita jalankan di sini. Oke. Nah, kita pengen Pak kelasnya jangan ada di paling bawah. Kita pengen di tengah-tengah setelah nama MHS. Seperti kita gini nih. Alter table mahasiswa add kelas varchar 5 after nama MHS. Kita copy, jalankan. Kita lihat teks mahasiswa. Nah, kelas akan muncul di bawah nama mahasiswa. Seperti itu ya. Ini kalian ekspor lagi oleh kalian masing-masing perintah-perintah untuk pengelolaan database dan pengelolaan tabel. Ini simpelnya seperti ini. Itu ya. Oke, kita akan masuk lagi nih. Setelah beres, nah tipe-tipe data apa saja sih yang ada di database atau di tabel-tabel MySQL. Nah ini ada tipe data numerik. Nah tipe data numerik ini ya kalian bukan cuma bisa menggunakan integer ya, atau integer seperti ini. Kita bisa gunakan tiny integer, small integer, medium integer, integer atau big integer. Ini tergantung dari kebutuhan kalian. Misalnya, Pak, saya kalau NIM bisa nggak pakai tiny? Lihat, boleh nggak pakai tiny? Tiny integer ini dia hanya menampung dari minus 128 sampai dengan 127. Nah, kalau kita NIM kita gunakan tiny integer, bisa nggak Pak? Ya jelas pasti nggak bisa. Karena NIM kita kan simbolnya ada 10, 11, 0001 misalnya gitu. Itu udah panjang tuh, ada 8 digit. Kalau kita misalnya mau definisikan sebagai integer, bisa nggak? Nggak bisa. Maaf, tiny integer bisa nggak? Nggak. Gitu. Jadi tergantung dari panjang nilainya ya. Di sini kalau kalian hanya bisa menampung sampai 127 value-nya sampai 127 berarti kita bisa gunakan tiny integer. Kalau misalnya Pak nggak bisa Pak pakai small, dia udah puluhan ribu. Nah kalau puluhan ribu pun kalau yang small dia bisa menampung sampai 32.767 untuk positifnya ya. Untuk negatifnya itu sampai minus. Nah, perintah lagi nih, ada perintah unsigned.
Ini berarti untuk menampung hanya bilangan positif saja, gitu ya. Jadi kalau kita tidak definisikan nih misalnya integer saja. Nah, dia otomatis dari minus nih, dari minus sampai dengan positifnya. Tapi kalau kita misalnya integer spasi unsigned, berarti dia akan hanya menampung bilangan positif saja. Ini untuk tipe data numerik. Nah, tipe data numerik ada yang integer, ada juga yang namanya fraksional. Atau kalian bisa kenalnya bilangan desimal ya. Ini ada float, ada double, ada desimal. Nah, kalau desimal dia sama seperti float dan double ya, penampungannya, tapi dia memorinya sesuai dengan isinya. Ini sama kayak varchar dan char ya, gitu ya. Ini fraksional. Ini karakter, ada char dan varchar. Ini yang saya sebutkan. Kalau varchar ini, walaupun kita definisikan varchar 5 dengan char 5 ini berbeda. Kalau char 5, walaupun kita hanya isi 2 karakter, dia akan apa namanya tuh, memori yang terpakainya ya 5 gitu. Jadi makanya kalau char 5 ini memori yang digunakannya sesuai yang didefinisikan. Kalau varchar ini memorinya sesuai dengan isi. Nah, itu perbedaannya. Ada tipe data list, ada enum, ada set, nanti akan dibahas lagi. Ada tipe data biner, ada tiny blob, ada tiny text. Ada blobs, ada medium blob, ada long blob. Ini biasanya untuk menyimpan gambar ya. Gitu. Ini tipe data date, ada time, ada datetime, ada timestamp. Nah, kalau date berarti kan formatnya ada YYY, MM, DD. Jadi untuk tahun, bulan, dan hari. Kalau time dari jam, menit, sama second. Datetime, YYY, MM, DD, HH, MM, SSC semuanya. Years itu hanya tahun saja. Kalau timestamp dia sama seperti time. Nah, bedanya apa nih Pak? Datetime sama timestamp. Nah, kalau timestamp dia otomatis akan menyimpan tanggal dan juga jam di mana data itu diinputkan. Jadi pas kita mau memasukkan data, misalnya gini nih, ada NIM, nama, bla bla, NIM, nama, alamat misalnya. Di belakangnya ada timestamp. Kita cukup menginputkan NIM, nama, alamat. Nah, timestampnya dia otomatis akan menyimpan data saat data itu dimasukkan. Nah, kalau datetime kita harus masukkannya manual. Atau mungkin kita masukkan dengan perintah now misalnya. Jadi NIM-nya 10.1, namanya Asep, alamatnya di Bandung, lalu now. Nanti akan masuk ke datetime. Tapi kalau timestamp tidak perlu kita inputkan juga, dia otomatis masuk datanya. Nah, sifat kolom ini ada not null dan ada default null tadi ya. Jadi kalau not null tidak boleh kosong, kalau default null itu berisi, berarti otomatis null di isinya. Jadi beda ya, not null dan default null. Oke, ini saja mungkin beberapa atribut yang ada di tabel-tabelnya. Nanti kalian ekstraksi sendiri, kalian eksplorasi sendiri seperti itu. Bagaimana pengelolaannya nanti akan kita bahas di pertemuan secara sinkronusnya untuk berdiskusi jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih yang telah mendengarkan video pertama dan juga video kedua. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.